Shalom. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara semua yang terkasih di dalam Tuhan. Tuhan Yesus sangat baik bagi hidup kita. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk datang menyembah Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Bapa, saat ini kami berdoa memohon kasih dan karunia-Mu supaya Engkau hadir di tengah kami. Kami yang akan memulai ibadah pada hari ini berserah dalam tangan-Mu supaya Engkau memberikan penyertaan serta hikmat dan berkat-Mu melalui ibadah yang kami lakukan ini. Terima kasih Bapa, kiranya hanya kasih setia-Mu yang menyertai kami mulai dari hari ini hingga selama-lamanya. Amin. Kita bersyukur masih diberikan nafas kehidupan pagi hari yang indah ini oleh anugerah-Nya yang menyertai kita semua. Kita nyanyikan Ku Bersyukur Bapa.
kita berdoa. Ya Tuhan, tak habis-habisnya kami bersyukur atas segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kalaupun dunia ini sedang bergumul ya Tuhan, dengan persoalan sakit penyakit, yaitu COVID-19, tapi kami selalu bersyukur kepadamu karena Engkau pelindungan kami. Engkau Tuhan yang mati bagi kami. Kalau hari ini kami ada, semua karena kebaikan-Mu. Engkau melindungi kami, Engkau menjagai kami. Sebab itu ya Tuhan, tetapkan hati kami sebentar untuk mendengar kebenaran firman. Berkati setiap orang yang mendengar, baik yang ada di tempat ini ataupun melalui layar handphone selular ataupun di tempat yang jauh ya Tuhan, agar melalui firman yang kami dengar, kami dikuatkan dan diteguhkan oleh-Mu. Terpuji nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita semua mengucap syukur dengan hati yang sukacita menerima kebenaran firman Allah. Semua berkata amin. Shalom Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan. Kita jumpa lagi dalam ibadah online khotbah seri Paskah Minggu 5 April 2020 Gereja Rehoboth Jemaat Filia. Khotbah saya hari ini akan mengambil tema mengapa perlu penebusan. Nas pokoknya terambil dari 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-18. Kita akan dengarkan ayat firman Allah ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas. Iya. Jadi Petrus menulis bahwa manusia ditebus bukan dengan emas, bukan dengan perak, bukan dengan barang yang fana, tapi ditebus dengan darah yang mahal dari cara hidup kita yang sia-sia, yaitu warisan dari nenek moyang kita. Mengapa? Sejak manusia jatuh dalam dosa di Taman Eden, manusia memiliki 4 aspek utama yang gagal dalam hidupnya sehingga terjadi hal ini. Yang pertama adalah aspek spiritual, di mana hubungan manusia dengan Allah terputus. Dan yang kedua adalah aspek psikologi, yaitu rasa bersalah, takut, maka Adam dan Hawa juga sembunyi. Yang ketiga adalah aspek sosiologi, di mana Adam dan Hawa rusak hubungannya satu dengan yang lain, mereka saling mengalahkan, mau menang sendiri, dan lain-lainnya. Dan yang keempat adalah aspek curse atau kutukan. Dosa masuk ke dunia ini sehingga mereka dilempar keluar dari Taman Eden. Lalu mereka akan bekerja dengan berpeluh atau berkeringat, dan wanita akan sakit melahirkan. Tetapi ketika mereka jatuh dalam dosa, mereka mempunyai tipologi yang berbeda dengan manusia. Mereka mengambil daun-daunan untuk menutupi tubuh mereka. Nah, disinilah kita mulai mengapa perlu penebusan. Tetapi Allah mempunyai cara yang berbeda. Allah berkorban, yaitu mengorbankan binatang, mengambil kulitnya, dan untuk pakaian bagi mereka. Dengan kata lain, sudah ada satu darah yang dikorbankan untuk manusia. Itu ditulis dalam Kejadian pasal 3 ayat 21. Jadi pengorbanan diperlukan untuk penebusan sejak penciptaan pertama di muka bumi ini. Lalu ada satu nubuat yang besar, yaitu dalam Kejadian 3 ayatnya yang ke-15, di mana disitu dikatakan bahwa keturunan perempuan ini akan meremukkan kepala daripada ular itu, dan keturunan ular akan meremukkan kaki daripada keturunan perempuan itu. Inilah nubuat pertama dalam Alkitab yang mengisahkan bahwa Yesus akan datang sekian ribu dari pertama kali manusia hidup di muka bumi ini. Dan yang kedua, mengapa kita perlu penebusan? Yaitu ketika Abraham mengorbankan anaknya Ishak, tetapi Ishak digantikan dengan domba jantan. Ini bukan hanya bicara tentang pengujian iman Abraham dari Allah, tetapi juga bukti bahwa harus ada pengorbanan darah anak domba.
sebagai korban pengganti Ishak. Dalam Kejadian 22 ayat 8-13 di situ jelas ditulis ketika Abraham mengancungkan pedangnya ingin memotong anaknya Ishak, dan Allah menggantikannya dengan domba jantan, dan domba jantan itulah yang dibakar. Itulah arti daripada penebusan harus memakai atau berkorban dengan darah. Dan yang ketiga adalah Allah membuat tabernakel melalui Musa di kaki gunung Sinai. Dalam Kejadian 25 dan pasal 26 di situ dituliskan dengan jelas. Dalam tabernakel Allah ini ada 3 bagian secara umum. Yang pertama namanya pelataran. Pelataran ini adalah untuk umat datang membawa persembahan. Lalu yang kedua adalah tempat kudus atau tempat suci, di mana imam membawa roti sajian dan ukupan bakar atau bakar ukupan. Dan yang ketiga adalah ruang maha suci, ruang di mana hanya dimasuki oleh seorang imam besar dan hanya 1 tahun sekali, yaitu dia masuk mempersembahkan korban seekor lembu jantan muda dan 2 ekor kambing jantan yang tidak bercela, yang sudah dipenuhi syarat-syarat dalam kitab imamat, harus ada dikorbankan pada saat itu. Dan ketika imam besar itu masuk 1 tahun sekali, dia tubuhnya diikat dengan kain panjang sampai keluar bait Allah. Kalau dia bertemu dengan dosa, dia didapatkan dosa, dia berdosa sekecil apapun, maka dia akan mati, tubuhnya ditarik, dan korban persembahan itu tidak diterima oleh Allah. Tapi kalau dia hidup suci, dia harus berpuasa, kata kitab imamat, maka korban bakaran itu datang api dari surga membakar korban bakaran itu, dan tanda ada penebusan bagi umat Israel. Itu yang ketiga. Dan yang keempat adalah korban anak domba tentang buah sulung. Ini terjadi ketika tulah ke-10 bagi tanah Mesir, bagi orang Mesir, di mana di mana umat Israel tinggal di sana dalam penjajahan. Ini bicara tentang hari raya Yom Kippur. Dalam bahasa Ibrani-nya artinya kafur atau the day of atonement, hari raya pendamaian, hari raya penebusan, yaitu di mana pada tulah ke-10 Tuhan memerintahkan kepada malaikat agar orang Israel mengambil darah anak domba, lalu dioleskannya di palang pintu atau tiang pintu mereka, supaya kalau malaikat maut, anak sulung mereka tidak mati. Dan itu dilakukan oleh orang Israel. Malaikat maut melewati rumah mereka dan dilihat ada tanda darah dari anak domba jantan, maka rumah mereka dilewati dan tidak ada seorang pun dari mereka, anak sulung mereka, yang mati. Tetapi anak sulung orang Mesir semuanya mati. Tulah ke-10 inilah yang membuat Fir'aun membebaskan bangsa Israel dan mengizinkan mereka untuk keluar dari tanah Mesir. Lagi-lagi bahwa manusia memerlukan yang namanya penebusan. Bapak Ibu dikasih di dalam Tuhan, dalam kitab Taurat Allah menurunkan melalui Musa, itu adalah hukum yang saling berganti. Mata berganti mata, nyawa berganti nyawa, gigi berganti gigi, dan tidak pernah ada habis-habisnya. Ketika manusia diturunkan hukum, diturunkan Taurat, justru manusia melanggarnya dan tidak mampu satupun yang melakukannya. Akhirnya sampailah kepada ribuan tahun, dari Abraham ke Musa itu hidup 420 tahun. Dan dari Musa ke Yesus itu hampir 1800 tahun. Barulah Yesus datang. Dan Yesus adalah gambaran dalam kitab Kejadian 3 tadi, bahwa dialah satu pribadi yang akan meremukkan kepala ular, dan ular itu akan meremukkan kakinya. Keturunan perempuan itu dan keturunan ular itu bicara tentang peperangan yang tidak ada habisnya, sampai pada satu titik ketemu, yaitu disalib, di mana Yesus menyerahkan dirinya bagi kita. Bapak Ibu yang dikasih di dalam Tuhan,
Ada beberapa hal yang penting dalam hal ini. Jadi, manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Karena yang berdosa tidak dapat menyelamatkan atau menebus yang berdosa. Yang kedua, mengapa Allah memerlukan darah? Karena darah mempresentasikan kehidupan. Ketika darah berhenti, berarti berhentilah pula kehidupan seseorang. Maka itu Kristen adalah agama tentang penebusan oleh darah yang kudus melalui Yesus Kristus. Melalui khotbah ini saya tegaskan bahwa dosa hanya menyebabkan penolakan terhadap Allah. Dosa membawa keterpisahan dengan Allah. Dan manusia yang berdosa tidak dapat menebus dirinya dengan apa yang ia lakukan. Baik itu amal ibadah, kebaikan, berpuasa, memberi segala sesuatu. Oh tidak, dosa adalah dosa. Surga yang mulia tidak mungkin dapat ditebus oleh manusia yang berdosa. Hanya satu yang dapat menebus, yaitu Yesus Kristus, yang saat itu diadili, difitnah, didakwah oleh berbagai cara, tetapi tetap hakim yang paling agung dan adil pada zaman itu mengatakan bahwa dia tidak pernah ditemui oleh dosa. Jadi, bagaimana kita dapat ditebus oleh Tuhan? Karena Tuhan adalah pribadi yang tidak pernah berdosa. Apa kesimpulannya? Agama adalah cara manusia untuk mencapai surga. Dan itu sesuatu yang mustahil, sebab manusia itu berdosa, sedangkan surga itu kudus. Sedangkan kekristenan adalah cara Allah untuk menyelamatkan umatnya. Allah yang datang dalam rupa manusia, Allah yang transenden menjadi Allah yang imanen, dekat dengan kita, mengetahui kesusahan kita. Dia menaruh kasihnya, menyatakan kasihnya, walaupun ia ditolak, ia difitnah, ia dihina, sampai kepada ujung salib, dia datang untuk menebus hidup kita. Apa yang dimaksudkan dalam nubuat tadi? Bahwa keturunan perempuan ini akan menemukan kepala ular itu. Bagi Bapak Ibu Saudara yang pernah menonton film The Passion of Christ yang disutradarai oleh seorang Roma Katolik bernama Mel Gibson, di situ diceritakan ketika Yesus mau disalib, datanglah seekor ular, lalu Yesus menginjak dengan kakinya ular itu sehingga kepala ular itu remuk. Bukan itu artinya. Meremukkan di sini adalah bahwa Yesus menggenapi apa perintah dari Bapanya yang di surga. Dia taat sampai di atas kayu salib. Iblis menginginkan agar dia tidak disalib, tapi dia taat sampai di kayu salib. Dia menyerahkan nyawanya dan dia berkata telestoi. Telestoi artinya sudah selesai, sudah genap apa yang dikerjakan, dan iblis dikalahkan. Dengan kata lain, mengapa manusia perlu penebusan? Karena tanpa penebusan kita tidak pernah akan selamat. Kita tidak pernah akan menerima keselamatan. Agama dengan darah hanyalah Kristen, di mana Allah yang mengorbankan dirinya, mati di kayu salib, dan kita hidup oleh karena pengorbanannya. Yohanes 19 ayat yang ke-30 bicara seperti ini. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Sudah selesai. Ketika Yesus selesai minum cawan muka Allah itu, dia meremukkan kepala daripada ular itu, sehingga karya yang mulia, karya yang kudus, karya yang besar terjadi untuk keselamatan kita. Itulah maksud daripada mengapa kita perlu penebusan. Lalu hal apa atau bagaimana kita dapat terus hidup di dalam kasih Tuhan? Kita sebagai orang diselamatkan harus hidup dalam kasih Tuhan. Yang pertama adalah
tetap beriman dan berharap pada Tuhan. Yang kedua, sungguh-sungguh mengasihi sesama dengan segenap hati, dan kita mengamalkan kasih persaudaraan. Dan yang ketiga, supaya kita hidup di dalam kebenaran. 1 Petrus 1 ayat 21 dan 22 bunyinya seperti ini. Oleh Dialah kamu percaya kepada Allah, yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah, karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Untuk Petrus 2 ayat yang ke-24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Iya. Jadi kita yang telah ditebus harus percaya, harus beriman dan berharap pada Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita harus mengasihi sesama dengan sungguh-sungguh. Dan yang ketiga, seperti yang dikatakan tadi, kita hidup di dalam kebenaran. 1 Korintus 1 ayat yang ke-18. 1 Korintus 1 ayat yang ke-18. Di sini jelas mengapa berita tentang salib harus diberitakan. Karena tidak semua orang menerima berita tentang salib ini. 1 Korintus 1 ayat yang ke-18. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Iya. Banyak orang bertanya, kenapa? Kalau Yesus itu Tuhan, dia harus disalib. Kalau dia itu Tuhan, dia disalib. Sedangkan dia Tritunggal, berarti Bapaknya juga ikut disalib. Kalau dia Allah Bapa, kenapa dia berseru Eloi Eloi lama sabachthani? Dan begitu banyak pertanyaan yang tidak kita jawab hari ini. Dalam satu pertemuan lain, saya akan membahas tentang hal ini. Tapi yang jelas, bahwa bagi orang yang bodoh, bagi orang yang akan binasa, Injil adalah sebuah kebodohan. Tetapi bagi kita yang percaya, Injil membawa kita kepada penebusan. Percayakah saudara akan penebusan ini? Kalau saya percaya, karena saya tidak dapat menebus diri saya sendiri, hanya darah Yesus yang dapat menebus saya dari segala dosa dan pelanggaran saya. Perhatikan baik-baik. Untuk satu hal apa manusia dapat masuk ke dalam neraka? Hanya satu dosa saja manusia masuk ke dalam neraka. Tapi Tuhan mengampuni segala dosa kita. Dia naik ke atas kayu salib dan dia katakan sudah selesai. Jangan pernah tinggalkan Yesus. Kalau dulu ada orang yang mendengar khotbah saya hari ini pernah meninggalkan Yesus, kembalilah sekarang kepada Yesus. Dan saudara yang percaya kepada Yesus, tetap beriman, tetap berharap kepada Tuhan, tetap menyembah Dia, tetap melayani Dia, tetap memuji memuliakan namanya, tetap berkorban untuk namanya. Karena kita tidak dapat membalas cinta kasih-Nya yang terlalu besar bagi hidup kita. Jemaat sedang berdiri, kita masuk dalam doa, kita nyanyikan satu pujian yang indah di hadapan Tuhan. Engkaulah kekuatan
Kau hapus segala dosaku, segala celah dan maluku. Engkaulah segalanya. Katakan saat jatuh kau angkat. Saat jatuh kau angkatku, saat lemas kau pulihku. Engkaulah segalanya. Oh Yesus Tuhan. Yesus, domba Allah, mulia namamu. Yesus, domba Allah, mulia namamu. Sekali lagi katakan Yesus Tuhan. Yesus, domba Allah, mulia namamu. Yesus, domba Allah, mulia namamu. Mulia namamu. Mulia namamu. Sekali lagi katakan mulia namamu. Mulia namamu. Kita tundukkan kepala. Kita masuk di hadiratnya. Oh, Kaulah domba Allah yang mati bagi kami ya Tuhan. Kami tidak dapat menembus kami sendiri. Siapapun kami adalah manusia yang berdosa. Hanya dengan darah yang kudus ya Tuhan, kami bisa ditebus, diampuni segala dosa dan kesalahan kami, sehingga kami dilayakkan Engkau. Hari ini kami berdoa ya Tuhan, buat mereka yang mungkin mendengar khotbah ini pagi hari ini, kalau mereka telah menerima keselamatan, tetapi mereka mundur, tarik kembali mereka Tuhan ke dalam pangkuan dan dekapan kasih-Mu yang indah. Beri mereka kembali kepada keselamatan yang benar. Kalau ada yang sedang dalam kesulitan dan masalah, Tuhan tolong mereka. Yang lemah Tuhan kuatkan. Yang sedang dalam susah Tuhan berikan penghiburan. Yang sedang dalam sakit Tuhan Kau sembuhkan dengan kuat kuasa-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau Engkau mau mati bagi hidup kami yang kekal di kayu salib, apalagi untuk hidup kami yang sementara di muka bumi. Engkau anak domba Allah, anak domba Allah yang kudus. Dengan Engkau melengkapi kematian-Mu Tuhan, tugas-Mu telah selesai. Engkau telah memampukan kepala ular itu, dan tiada kuasa yang mampu untuk merebut hidup kami, karena Engkau menebus hidup kami. Terpuji nama-Mu Tuhan. Berkati firman ini ke dalam tangan kasih setia-Mu, setiap orang yang mendengar boleh dikuatkan, diteguhkan imannya, dan tidak akan pernah lari daripada iman setianya kepada Engkau. Kita tetap dalam sikap doa, kita akan menerima berkat pada pagi hari ini. Arahkan hati saudara hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mengangkat tangan untuk menerima berkat Allah. Mari kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan dan hadirat-Nya. Maka berkat Allah akan memenuhi hidup kita. Berkat Allah akan memenuhi keluarga kita. Berkat Allah akan memenuhi kesehatan kita. Berkat Allah akan memenuhi pekerjaan kita. Sebab itu, jadilah saluran berkat bagi sesama. Dan jadilah saksi. Jadilah terang. Milikilah hidup yang berkemenangan dimanapun saudara-saudara berada. Dan akhirnya saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, marilah kita pulang dengan berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Dengan segala kerendahan hati sidang jemaat menerima berkat ini, semua berkata amin.